Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jupika Sanbarana Stompul, NPM 20100018. Saya mahasiswi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Ekonomi Konsentrasi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas tentang strategi menangkap peluang usaha. Dan video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Program Bisnis dan Akuntansi. Dosen pengampu Bapak Abdi Tanjung SPD MM. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian strategi, bisnis, dan peluang usaha. Strategi adalah suatu perencanaan atau penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam berbisnis. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu usaha ataupun aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi guna untuk mendapat sebuah keuntungan. Peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha, di mana dalam bahasa Inggris peluang dikatakan sebagai opportunity ataupun kesempatan, sedangkan usaha dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang ataupun wirausaha untuk kemajuan atau perkembangan usahanya ke depan, sehingga dapat menambah pendapatan. Yang kedua, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih ataupun menilai peluang usaha. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri, misalnya bakat dan minat. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor atau berbagai hal yang berada dari luar diri kita sendiri. Yang ketiga, sumber-sumber peluang usaha. Yang pertama, peluang usaha bisa muncul dari diri kita sendiri, seperti hobi, cita-cita, dan ide-ide yang kita miliki. Yang kedua, peluang usaha juga dapat muncul dari lingkungan sekitar kita. Yang keempat, kriteria memilih peluang usaha. Sebelum kita memilih peluang usaha mana yang akan kita pilih, terlebih dahulu kita harus memperhatikan analisa-analisa yang berikut ini. Yang pertama, analisa modal. Dalam analisa modal, kita harus memperhitungkan berapa besar modal yang akan kita butuhkan jika kita memilih sebuah usaha, dan sudah berapa besar modal yang telah kita sediakan, dan jika masih kurang, apakah kita masih memiliki sumber dana lain. Yang kedua, ada analisa penghasilan. Di sini kita harus memperhitungkan jika kita melakukan usaha yang ini, berapa besar kemungkinan keuntungan yang kita dapatkan setelah kita memperhitungkan seluruh biaya ataupun pengeluaran dalam proses produksi. Yang ketiga, ada analisa sektor usaha. Di sini kita harus mempertimbangkan atau paling mengutamakan minat dan bakat yang kita miliki. Yang keempat, ada analisa prospek. Di sini kita harus memperhatikan apakah usaha yang kita pilih ini kedepannya akan semakin berkembang atau prospek kerjanya akan semakin meningkat. Yang kelima, kita masuk dalam strategi menangkap peluang usaha atau bisnis. Strateginya ada yang pertama, kita harus mengenali bakat dan minat yang kita miliki. Karena ketika kita melakukan suatu usaha dan itu sesuai dengan minat kita, otomatis nanti kita akan lebih semangat untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua, kita harus memperhatikan usaha yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita harus memperhatikan bagaimana kinerja dari usaha tersebut sehingga kita lebih semangat lagi. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Karena tujuan berbisnis yaitu untuk menjual barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Otomatis kita akan menjual apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam, kita masuk ke dalam pembahasan pemanfaatan peluang usaha. Dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar bahwa peluang adalah emas. Kenapa dikatakan demikian? Karena peluang itu nilainya sangat tinggi dan sayang untuk dilewatkan atau tidak dimanfaatkan. Seorang wirausaha yang ingin sukses, dia harus pintar dan sigap dalam menangkap peluang usaha, karena peluang hanya datang sekali. Seorang wirausaha juga harus berani mencoba dan berani mengambil resiko. Karena terkadang dari peluang usaha yang kita jalankan tidak selamanya berhasil. Kadang kita akan mengalami kegagalan dan otomatis yang kita alami adalah risiko, dan kita harus berani menerima risiko tersebut.
Dan seorang wirausaha juga yang ingin sukses juga harus tidak akan mudah menyerah, dan jika dia mengalami satu kali kegagalan, dia akan berani mencoba lagi, dan dari kegagalan tersebut dia belajar, dan dia belajar dari kegagalan tersebut dan semakin lebih giat lagi, lebih baik lagi bekerja sehingga mendapatkan keuntungan dari peluang yang dia manfaatkan. Pembahasan yang keenam, kita masuk dalam penyebab utama kegagalan menangkap peluang usaha. Dan ini juga harus diperhatikan oleh seorang wirausaha supaya dapat mengantisipasi dan tidak sampai terjadi kegagalan. Yang pertama, sering bersikap bagai buih sabun. Misalnya, di awal-awal dia semangat, tetapi setelah menjalani usahanya beberapa bulan, semangatnya mulai pudar dan bahkan putus asa. Yang kedua, dalam berusaha sering ikut-ikutan dengan teman-temannya. Yang ketiga, kurang dedikasi atau tidak sepenuh hati menjalankan usahanya. Yang keempat, ada perencanaan pengelolaan keuangan yang masih minim. Yang kelima, pengalaman manajemen yang minim. Yang keenam, tidak teliti dalam menjalankan usahanya. Yang ketujuh, tidak percaya diri akan kemampuannya dalam menjalankan usaha tersebut. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi strategi menangkap peluang usaha, dan semoga melalui pemaparan saya ini dapat menambah wawasan bagi setiap orang yang melihat video ini. Dan jika dalam penyampaian materi ini saya melakukan kesalahan, baik dalam penyampaian materinya kurang baik dan tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.